Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah minggu pagi ini, tanggal 3 Mei 2020. Ibadah pagi hari ini kita lakukan masih di rumah kita masing-masing karena kondisi yang belum kondusif akibat COVID-19. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibu dan Bapak serta saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita. Katakanlah dalam hati dan jiwamu demikian. Sungguh sumber pertolongan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Engkaulah Tuhan Sang Penguasa ciptaan dan waktu. Ibadah ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu yang penuh kemuliaan. Damai sejahtera Bapa di dalam Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, turunlah atas saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin. Adapun firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat yang ke-45 yang demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bila kami masih diberikan kesempatan hari ini ya Tuhan, melalui ibadah kami sungguh mengucap syukur.
Di hari yang sukacita ini, kami mohon penyertaan-Mu atas kehidupan kami yang coba kami renungkan dan baktikan hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau mendengarkan pengakuan kami, bahwa kami sebetulnya tidak layak untuk masuk di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang kudus yang sudah bangkit. Ampunilah kami ya Bapa, apabila kami dalam hidup kami hanya mengedepankan kepentingan diri kami sendiri. Kami belum belajar untuk berbagi rasa, bahkan berbagi kasih kepada sesama kami yang dekat dengan kami, apalagi yang jauh. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila di dalam hidup kami hari ini dan sebelum hari ini kami mendukakan hati Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kehidupan kami umat-Mu, bangsa Indonesia pada umumnya, boleh mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan kehidupan lebih baik dan lebih memuliakan Tuhan. Kiranya kasih-Mu lah yang merangkul kami, membawa kami kembali ke dalam sumber kehidupan abadi. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 366, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kasih yang merangkulku, sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu, agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan harap, sentiasa Kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Firman Tuhan pada saat ini akan dilayani oleh beliau yang terkasih Bapak Pendeta Lupi Eko Yunanto MTH. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita satukan hati serta pikiran kita menghadap ke Sang Kali kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, sepanjang sore, malam hingga pagi yang indah ini, Engkau sungguh berkarya atas hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Lupi Eko Yunanto MTH. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, berilah roh hikmat kebijaksanaan yang datangnya hanya dari Engkau saja. Berfirmanlah ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya ulangi. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats kita adalah Yohanes 10 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 8 sampai 10. Demikian. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ibu serta Bapak dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah mengenal Yesus itu keselamatanmu. Tentu ketika kita mengenal seseorang, entah itu seorang teman, seorang guru, apalagi mungkin pendeta yang baru, itu memerlukan waktu yang hemat saya ya tidak bisa cepat, supaya kita bisa mengenal siapa sebenarnya orang ini bagi kita. Untuk mencari rekanan bisnis, teman untuk bekerja, bahkan mencari teman hidup, itu lebih sulit lagi. Jadi kita perlu belajar mengenali sifat, tabiat, dan bermacam-macam hal yang lain supaya kita tahu persis siapa dia. Dan akhirnya kita bisa percaya. Mungkin kita mengenali kebiasaannya, makanan kesukaannya, ya. Mungkin lagu kesayangannya, ya. Atau hobinya apa, kemudian sifat-sifat baiknya apa, dan seterusnya. Sehingga kita tidak salah dalam menanggapi atau merespon teman atau bahkan yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, di dalam kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan bagi kita, Yohanes memberikan gambaran bahwa Tuhan Yesus itu seperti seorang gembala. Kita tahu bahwa kita sebagai domba-dombanya ya harus ikut gembala itu. Ya tidak hanya di Israel, saya kira di Indonesia, di desa-desa ya pasti yang digembalakan ya tahulah gembalanya siapa. Dan biasanya memang ya manut. Misalnya kita menggembalakan ternak atau mungkin sapi gitu. Tidak mudah loh mengembalakan sapi itu ya. Kalau kita tidak tahu tabiatnya, salah-salah kita bisa disepak. Saya pernah ngalami, makanya saya tidak pernah mau memelihara sapi lagi karena pernah diseret sapi. Ya karena kita belum kenal dengan sapi. Atau kita memelihara anjing kesayangan. Nah di sini kan ada yang punya anjing kan ya. Nah, kalau kita punya anjing kesayangan kan kita tahu tabiatnya bagaimana, ya, ngalem sukaannya apa dan seterusnya. Sehingga kita tidak salah untuk menanggapi atau merespon. Nah, bagi para gembala, ya tentu dia harus punya sifat-sifat yang seperti berikut. Misalnya, dia tahu jalan yang benar. Dia berani menghadapi tantangan yang ada di sana. Misalnya ada orang jahat atau mungkin binatang yang lain. Dia harus siap dan dia menyediakan makanan yang baik. Nah, kita sebagai domba-domba Tuhan, posisi yang paling baik sebetulnya adalah di belakang gembala. Karena posisi yang paling aman itu adalah persis di belakangnya gembala. Sehingga ayat 2 dan 3 serta 4 itu sebetulnya menceritakan tentang gambaran relasi kedekatan gembala dan
domba-dombanya. Gembala yang baik itu dikenal oleh domba-dombanya. Nah, domba yang selamat itu pasti mengenal gembalanya. Tetapi ayat 5 dikatakan bahwa para domba pasti lari ketakutan kalau mendengar suara yang tidak dikenalnya. Sehingga ya sebaiknya para domba ini mengenali gembala atau suara dari gembalanya. Sehingga pada saatnya sang gembala bisa membawanya ke dalam kandang dan dia adalah pintu utama. Supaya semua yang melaluinya bisa masuk dalam kandang yang penuh dengan rumput, dengan makanan, dengan sukacita. Nah, persoalannya sekarang, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian, bagaimana kita mendengar dan mengenali suara Tuhan dalam hidup kita ini? Tidak mudah Bapak Ibu mengenali suara Tuhan dan mampu, tidak mudah. Apalagi di masa-masa yang berat. Kadang kita merasa bahwa harus berdoa di masa-masa sulit. Tetapi kadang doa-doa kita ini sedikit memaksa atau bahkan lebih memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Yang didawuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini, kenalah aku melalui peristiwa-peristiwa hidupmu. Setidak-tidaknya kita mengenal dan memiliki waktu bersama Tuhan. Kalau kita ingin mengenal seseorang kan kita perlu waktu untuk bersama-sama dengan orang itu kan. Kapan kita punya waktu untuk Tuhan? Oh ya, saya setiap saat berdoa. Saya setiap saat ikut ibadah. Tapi itu belum cukup. Karena waktu bersama Tuhan, waktu bertumbuh dalam kehidupan, waktu bersekutu di dalam gereja, itu ada bagian kecil saja. Yang paling banyak adalah bagaimana kita membawa Tuhan dalam hidup kita, dalam keseluruhan hidup kita, dalam bekerja, sekolah, di masyarakat, dalam semua kehidupan. Memang sang gembala itu mengenal satu persatu gembalaannya atau domba-dombanya. Tetapi para domba juga harus belajar untuk mengenali suara gembala agar kita bisa selamat melewati derita atau jalan berliku yang ada di depan kita. Saudara-saudara, sejak kecil sebagai orang Kristen kita diminta untuk tangguh dan mampu menghadapi segala peristiwa hidup yang melanda kita. Seberapapun berat masalah, harusnya tidak membuat kita jauh dari sang gembala yang sang gembala itu maunya bersama kita. Mari kita melanjutkan cinta Tuhan dengan mendengar suaranya lebih baik lagi. Menghayati kehidupan tidak gampang, tetapi yakinlah bahwa kita sudah bersama sang gembala agung itu. Keyakinan kita bersama-sama membawa Tuhan Yesus yang adalah gembala agung kita itu membuat kita yakin kita bersama Tuhan dalam penyertaannya, dan kita tidak sia-sia.
Sebab Tuhan Yesus sudah membawa cinta itu, memampukan kita untuk menghadapi segala cerita hidup kita, kisah hidup kita, apapun itu. Dan cerita cinta bersama Tuhan pula yang membawa kita selamat sampai kesudahannya. Mari kita melanjutkan cinta itu. Mari kita melanjutkan cerita kehidupan kita dengan mendengar suara Tuhan lebih baik lagi. Bukan suara kita. Teduhkanlah hati untuk mendengarkan suara Tuhan dalam derita, dalam kesenyapan, kesucian, dalam kekudusan Tuhan. Selamat meneruskan cerita hidup kita. Selamat mendengarkan suara Tuhan dalam cintanya yang menguatkan kita. Dan pilihan kita tergantung dari kita juga. Mampukah kita mendengar dan mengenali suara Tuhan itu sebagaimana nats kita, sehingga Tuhan Yesus datang dan memberikan hidup, tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Selamat merasakan hidup yang berkelimpahan dalam setiap keadaan, karena kita mengenali suara Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk mengikatkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ibu dan Bapak serta saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami tidak selalu jemu untuk belajar mengenal Tuhan dalam hidup kami, mendengarkan suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kami hadapi setiap hari. Dan biarlah kami tidak berjalan sendiri, tetapi yakin akan penyertaan Tuhan. Kami berdoa, perkenankanlah ya Bapa, untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang dari Jakarta dan kota-kota besar. Berikanlah kepatuhan pada rakyat kami ini, sehingga tetap tidak usah pulang kembali ke tanahnya, supaya menjaga keberlangsungan kehidupan tanpa terkena paparan wabah bencana COVID-19. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang bersusah payah untuk menata segala sesuatu berkaitan dengan penanganan terhadap wabah ini. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik dan kami segera melewati masa-masa sulit ini. Kami mengucap syukur pula atas kesembuhan pasien yang semakin banyak, sehingga jumlahnya bisa tembus lebih dari 1.000 orang. Terima kasih ya Bapa, ini membawa harapan baru bagi kami, sehingga ketika semua pelayanan, semua usaha ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena kekuatan kami, tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus bersama bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama seluruh gugus tugas penanggulangan COVID-19 ini. Semuanya ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga niatan baik ini boleh diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami, juga kasihanilah orang-orang yang terkena bencana itu ya Bapak. Bagi mereka yang termasuk kategori orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, bahkan yang sudah positif terkena COVID-19, Tuhan memberkati mereka. Usaha yang dilakukan oleh para dokter dan medis kiranya menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Hanya berdoa bagi seluruh rumah sakit yang menangani wabah ini, Tuhan memberkati semuanya. Aparat medis yang terlibat, Tuhan juga menyertai. Yang sakit Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan melalui obat-obat dan perlakuan medis yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai warga jemaat-Mu di Tropodo ini untuk juga tetap bersama-sama bersekutu sekalipun kami di dunia maya. Tetapi kami bersyukur atas teknologi pemberian Tuhan melalui orang-orang yang sudah berjasa memberikan ini semua untuk kami. Tuhan berkati mereka yang sudah belajar sungguh-sungguh untuk melayani dan menata layani keseluruhan pelayanan dalam gereja Tuhan. Berkati kesungguhan hati itu dan perhitungkanlah sebagai berkat-berkat Tuhan. Berkati mereka yang sungguh-sungguh juga bekerja di masa-masa sulit ini. Berkati mereka yang tetap bekerja. Berkati mereka dengan berkat Tuhan yang indah, yang cukup bagi mereka. Sertakanlah Tuhan Yesus dalam setiap peristiwa hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan harapan. Kami berdoa bagi para guru sekolah yang harus tutup, harus belajar juga untuk membuat segala sesuatunya lebih baik sekalipun tidak bertemu muka. Berkati mereka yang punya tanggung jawab itu. Juga para murid yang sungguh-sungguh, walaupun dengan susah payah, tetapi kami tahu bahwa itulah bagian dari pekerjaan Tuhan,
supaya kami boleh bersaksi bahwa kesulitan tidak membuat kami jauh dari pekerjaan, bahkan dari Tuhan, juga tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas keluarga yang boleh membersamai kami. Terima kasih atas gereja Tuhan yang indah, persekutuan yang boleh kami jagai terus-menerus. Tuhan berkati semuanya, orang-orang yang sungguh-sungguh membaktikan hidupnya untuk Tuhan, melalui keluarga, sekolah, kedinasan, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Mari Bapak dan Ibu Saudaraku, kita bersama-sama mengungkapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan kita yang akan dipandu oleh majelis jemaat kita. Dipersilakan Ibu Diaken Cinda Surya Handayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan sebagai ucapan syukur atas anugerah dan berkat Tuhan. Sebagai pengantar persembahan dari Lukas 12 ayat 33b. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengap. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan
ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap pimpinan, anugerah, serta berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati persembahan kami ini. Sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara kami yang bertugas mengelola persembahan kami ini. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita undur dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah percaya dan wartakanlah sukacitamu ke dalam dunia. Nyatakanlah bahwa Tuhan Yesus bersamamu senantiasa menjadi gembala yang tidak pernah ingkar, membawa kita pulang ke jalan penuh sukacita. 425 Kidung Jemaat 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang. Saudaraku, kini undulah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa sumber segala rahmat, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang menolong kita pulang ke jalan yang benar dan mendapatkan rumput yang hijau segar dalam sukacita selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian, mulai hari ini dalam penyertaan Roh Kudus yang kekal, dari kekal hingga kekal, sampai kesudahan segala masa dan peristiwa, sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput dan menghantar kita pulang ke Bapa di sorga. Amin. Hari Minggu, selamat diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah minggu kita pada pagi hari ini.
Untuk ibadah selama bulan Mei 2020 masih dilakukan di rumah kita masing-masing, dan untuk informasi lebih lengkapnya kita bisa baca di warta jemaat yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.